Perkenalkan, nama aku Dernoval, NPM 005. Aku Naura Anggi Ganerita, NPM 084. Aku Nadifa Nilatu Najwa, NPM 055. Aku Gita Wianita Wigan, NPM 135. Aku Fafian Zaki Jumaya, NPM 136. Berikut ini adalah video mengenai rekonsiliasi fiskal. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba akuntansi atau komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan laba fiskal yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan. Proses ini dilakukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi komersial dan peraturan pajak. Deductible expense. Deductible expense adalah suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense sebagai biaya pengurangan pajak. Apa saja yang termasuk deductible expense? Yang pertama, ada biaya produksi dan bahan baku, gaji, upah, bonus, tunjangan, berupa uang, bunga pinjaman, sewa royalti, biaya administrasi, promosi dan utilitas, penyusutan dan amortisi sesuai aturan. Yang terakhir, penelitian, pelatihan, dan beasiswa. Selanjutnya ada biaya yang tidak boleh dipulangkan atau non-deductible. Biaya non-deductible adalah biaya yang tidak boleh digunakan dalam perhitungan penghasilan bruto. Nah, contohnya itu ada yang pertama dividen dan pembagian laba, yang kedua biaya pribadi pemilik perusahaan, yang ketiga dana cadangan tertentu, yang keempat PPh yang dibayar sendiri, yang kelima sanksi denda pajak dan hukum, yang keenam riba atau sumbangan kecuali diatur oleh UI. Nah, jadi tujuan rekonsiliasi fiskal itu kayak gimana sih, Kak? Nah, jadi gini, tujuan rekonsiliasi fiskal itu yang pertama untuk memeriksa kembali draft laporan keuangan sebelum diserahkan ke DJT, sehingga laporan yang dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan, terutama perbedaan antara pencatatan akuntansi dengan aturan yang berlaku. Ketika PT Jurnal Sosa mencatat saldo kas sebesar 16 juta, sedangkan laporan bank menunjukkan 15 juta. Nah, kemudian di sini ada setoran dalam perjalanan, yaitu sebesar 2 juta, dan cek beredar sebesar 1 juta. Susun rekonsiliasi bank berdasarkan data tersebut. Kemudian di sini saya akan menyelesaikan. Nah, untuk datanya yaitu saldo akhir menurut laporan bank, tadi kan tercatat 15 juta. Kemudian ditambahkan setoran dalam perjalanan sebesar 2 juta, karena perusahaan sudah mencatat penerimaan kas tetapi bank belum mencatatnya. Saldo sementara menjadi 17 juta. Kemudian dikurangi cek beredar sebesar 1 juta, karena perusahaan sudah mengeluarkan cek dan mengurangi saldo kasnya, tetapi bank belum mencatat pengurangan tersebut. Dengan penyusunan ini, saldo menjadi sebesar 16 juta.